kebetulan emang orang tua kan punya konveksi baju anak. Jadi waktu itu sebelum tripnya dimulai ya saya nyari-nyari kain ya ke Cigondewa sih. Terus nemu kain, kayaknya nih cukup kuat, coba tarik-tarik sendiri, bikinlah, dibawa ke tripnya, dipakai saya tidur, ternyata enak, nyaman. Dan kebetulan pesertanya pada nanyain bikin di mana ya, dan ya pasti waktu itu saya jawab ya bikin di saya aja. Jadi startingnya kita by PO dan produk pertamanya Hemok ya, betul. Dan tahun berapa itu? 2015an mungkin ya. 2016 kita bener-bener produksi. Iya, akhirnya gitu 2015an. Momen terbaik dari Utara gitu, yang jadi kilas balik sampai Utaranya masih bisa bertahan dalam kondisi seperti sekarang, apa itu Om? Jadi Utara itu kan bukan brand fashion ya. Jadi kita kerjaannya adalah cari pasar terus karena hammock yang kita bikin sebagai barang utama kita kan udah lu beli sekali ya nggak akan rusak ya. Bisa seumur hidup nggak akan rusak. Jadi kerjaan kita kan nyari pasar baru terus. Nah di pandemi ini menurut saya yang paling berasa itu saat reseller dari negeri lain pesan. Jadi ada ya, negara tetangga kita ya. Jadi gimana ya, konsep kita sebagai barang non fashion itu terbukti bisa survive. Dan ya dilanjutin. Jadi kita juga kan bikin baju nih, ini lagi pandemi gini mau ngeluarin model baru nggak? Secara identitas kan nggak mau ya. Maksudnya bikin tas model baru mau nggak? Secara identitas juga kita nggak mau sebenarnya. Terlalu beresiko juga ya. Dan ternyata dibuktikan oleh pasar yang luas kita bisa bertahan gitu, kira-kira gitu. Dan itu jadi momen terbaik dari Utara. Atau ya, ada yang wah ini sangat terkenang gitu sampai akhirnya Utara bisa apa ya, banyak dikenal gitu. Kalau kira-kira apa tuh yang jadi momen terbaik dari Utaranya? Kalau yang bikin Utara banyak dikenal tuh ternyata begitu saya melepaskan ego saya sebagai hammockers. Kalau di penjualan lewat toko-toko barang umum ya, flysheet sama hammock barang utama kita. Flysheet sama hammock. Kalau di online variatif justru, karena ya kita bisa posting sesuka kita ya. Maksudnya untuk kita majuin nih produk baru kita ya lebih variatif di online. Tapi kalau di offline orang pada umumnya punya bayangan sendiri nih Utara brand apa gitu. Jadi pas datang ke toko itu ya nyarinya barang itu mungkin ya. Ya soalnya kalau saya di sini kan ngedisplay ini banyak barang gitu. Saya tertarik tuh ngeliat tas di atas itu gitu. Makanya sedikit-sedikit pengen ngeliat ke situ karena menarik gitu dari paduan warna gitu. Sangat unik yang buat barang outdoor lokal mungkin belum banyak yang berani dengan paduan warna seperti ini gitu. Sayang gitu kalau memang apa ya, memang kurang peminatnya padahal pilihan banyak gitu. Sayang gitu. Karena brand lokal belum ada yang berani seperti ini. Terus warna-warni ini ya. Ya brand luar susah didapat gitu. Harganya pun sehat. Sehat. Brand luar ya buat kita mendingan yang lokal lah. Karena saya pernah ngobrol dengan Egi kemarin kan. Dia waktu 2012 ke Gunung Amada Ablam, 90% gear yang dia pakai itu produknya lokal. Udah bisa kok. Nah, itulah yang pengennya sih konsumen kita jangan terlalu luar manjit. Ya, produk lokal udah bagus itu. Apalagi saya ngeliat produk yang indie itu malah risetnya lebih baik. Kalau menurut saya itu. Terus si pemilihan bahan, pemilihan konveksi tempat jahitnya pun mereka lebih sempurna. Bukan lebih sempurna sih, lebih baik gitu. Kalau QC-nya lebih kena sih. Karena barang baru sedikit. Betul. Itu sih yang menarik buat saya gitu. Dan si Utara ini salah satunya itu. Banyak inovasi yang dibuat yang saya tidak pernah terpikir kalau spon-spon ini bisa jadi sebuah shelter pertama di dunia kayaknya. Makanya saya juga rada ragu. Jadi awal-awal riset juga kan saya nyari tenda spoon ada nggak sih? Ada yang udah pernah terus ada reviewnya kurang apa kan bisa dibenerin ya. Ini masalahnya nggak ada sama sekali ya. Nggak ada sama sekali. Tenda plastik ada. Yang polycro itu. Polycro itu banyak. Ini Om, apa sih yang
jadi inspirasi dari brand Pinnacle ini? Inspirasi. Ini siapa dulu nih, gua apa? Siapapun. Inspirasi ya pertama ya karena berawal dari keresahan sih dulu kita kan juga pemakai, senang pakai produk-produk outdoor ya, terus kita coba bikin produk. Ada ke ini juga sih, ada kenapa sih kalau pakai produk lokal tuh kadang kurang serak gitu, kurang gimana gitu, ada yang kurang gitu. Kenapa kita coba bikin, terus kita melihat dari sisi-sisi yang kurang bagian apa, terus yang kiranya harus diperbaiki seperti apa, mungkin lebih ke keresahan pribadi. Terus kita coba bikin produk, awalnya cuma iseng-iseng, terus akhirnya kok pasar menerima, responnya bagus, akhirnya ya kita coba jalanin. Setelah akhirnya kita banyak belajar sih dari situ, akhirnya banyak belajar dari masukan-masukan teman-teman, dari konsumen, dari beberapa orang terdekat lah. Akhirnya ya banyak ini sih ya banyak masalahnya juga banyak ya. Suka dukanya banyak lah ya. Dari situlah, dari pengalaman sih, dari jam terbang akhirnya kita banyak belajar dari kesalahan buat membangun produk. Buat membangun produk, karena basically sih kita sebenarnya bukan orang produksi gitu. Akhirnya pengguna. Akhirnya kok ya mau nggak mau kita dalami, kita pelajari. Oh ternyata ya, dunia produksi itu seperti ini gitu. Apalagi kan produk kan produk yang memang harus memiliki syarat secara fungsi, secara ya peruntukan seperti apa, bahan baku ya, dari hulu sampai hilirnya memang harus benar-benar dipikirin. Itu sih yang jadi tantangan kita sih, dan itu sangat menarik dan sangat menarik banget. Sebelum membuat produk Pinnacle dulu kan memang kita pemakai ya. Tadi Mas Oki bilang memang kita pemakai produk-produk outdoor gitu loh. Terlebih kalau misalkan kita lagi hunting ya. Kalau di Bandung itu Cimol ya. Cimol, kalau Cimol. Di Jakarta itu ada Senen. Kita termasuk penyuka barang-barang second juga gitu. Nah, dari situlah saya coba untuk memikirkan gitu loh. Kenapa kita nggak bikin produk sendiri gitu. Dulu memang dari awalnya Pinnacle ngejual produk-produk, termasuk dari Kang Indra juga saya pernah beli gitu, untuk dijual lagi. Itu ya namanya sama pedagang kan saling tukar menukar barang lah, bisa, yang penting bisa dijual dan dapat margin buat kita. Nah setelah kita kurang lebih berapa lama ya itu ya, 3 tahun saya tahun 2000 itu bisnis online itu jualan barang-barang second. Terus tahun 2015 atau 17 sama Mas Oki 16 ya 2016 baru mulai ketemuan juga. Ya 2016 saya coba gandeng Mas Oki, bagaimana sama Mas Oki juga pengguna second perorderan juga gitu, pakai barang-barang second. Ya udah deh kita coba ngebangun brand. Ya udah akhirnya Pinnacle sendiri jadi brand gitu. Terus dari Mas Oki kan, kalau dulu kan Pinnacle itu logonya itu kalau nggak salah itu serigala, beruang itu yang desain sama Mas Oki. Cuma yang desain Mas Oki. Tapi belum gabung Mas Oki-nya. Baru saya melakukan sendiri, jual beli lah, jual beli barang itu. Akhirnya tahun 2016 ya udah kita benar-benar mikirin bagaimana kita menjual produk aja. Akhirnya saya minta ya udah sama Mas Oki dibuatlah logo baru sekarang ya, dari Pinnacle, dan sampai sekarang masih digunakan. Dan setelah itu mulai berkembang
akhirnya cukup lumayan bagus gitu, cukup lumayan bagus itu responnya, respon pasarnya bagus. Kita pertama proses itu sebenarnya kita bukan celana, kita lebih ke kayak apa namanya aksesoris ya, kecil-kecilan gitu, apa namanya? Oh iya, travel awalnya ya. ini apa? Pots gitu. Pokoknya produk-produk pendukung lah. Nah, aksesoris buat packing terutama ya. Berawalnya dari situ ya sebenarnya. Idenya dari Dan situ. saya tahu Pinnacle itu dulu ID ya, ID Kaskus ya. Ya, ID Kaskus. Oh ya, bikin produk itu juga dulu produk itu bikinnya kita ke penjahit pinggir jalan. Pertama kali lucunya kita pertama ngasih ke ini penjahit yang dia mangkal di bawah jembatan, yang tukang permak. Permak gitu ya. Soalnya kita kasih ke dia. Kita dulu tuh seneng permak di dia, hasilnya kok cocok. Terus kita coba deh bikin, dia juga seneng bikin, hasilnya wah kayaknya cocok juga nih, terus kasih tantangan terus. Kita kasih tantangan, kok dia bagus ya hasilnya. Akhirnya yaudah deh, kita coba ngobrol, duduk bareng, yuk kayaknya kita mau serius nih bikin produk dengan si penjahit tersebut. Oh, jadi langsung ngobrol sama penjahitnya juga. Akhirnya kita hire, nanti kita hitung-hitungan gimana ya. Kita juga sempat mikirin, ntar ke depannya gimana nih ya, kita kan nggak tahu nih. Karena dunia produksi kan kita bener-bener nol dulu. Jadi kita banyak belajar dari dia juga. Mesinnya, beli mesin apa, ini untuk apa, kebutuhannya untuk apa. Dulu kita berapa mesin sih awal-awal tuh? Kalau awal kita pertama masih namanya Kang Iwan. Jadi ya tadi udah dijelasin sama Mas Oki, kita ketemu sama Kang Iwan itu ya nggak disengaja. Dia memang penjahit keliling dan saya lihat dia punya potensi mau dikembangin, dan dia orangnya istilahnya kita lihat tahan banting lah, dan orangnya benar-benar konsisten. Akhirnya kita maklum dulu ke dia, berapa celana lah, 20-30 celana dikerjain di rumah. Kerjain di rumah dia di daerah Cibinong. Tapi lama-kelamaan dia kewalannya, Mas kayaknya mesin jahitnya harus nambah gitu loh. Ya akhirnya kalau misalkan seperti itu ya mendingan bagaimana kalau kita kerjasama gitu loh. Kang Iwan kerja di kita, di Pinnacle gitu. Nah nanti seperti apa? Kalau penjahit itu kan sebenarnya dia udah udah mindsetnya itu dia borongan ya. Jadi borongan itu dia per minggu gajian seperti itu. Akhirnya kita dorong, kita kasih masa seterusnya itu kan seperti ini gitu loh, Kang Iwan gitu loh. Saya juga pengen berkembang, pekerja Pinnacle kelak bisa maju juga. Bisa maju juga. Akhirnya dia tertarik gabung. Yang paling PR terbesar itu dia memaintain para penjahit ya. Gayanya penjahit kan dia memang lompat-lompat, dia kerja di mana pasti karakternya tuh bagaimana biar bisa dia tetap di Pinnacle dan memahami karakternya Pinnacle. Nah itu yang paling susah banget. Yang berat ketika udah maintenance, yang selanjutnya mengenai dia ngerokok. Ngerokok itu kan buat kita kan ketika proses kecepatan apinya, baranya itu kan pengaruh gitu. Iya betul. Nah itu sangat pelan-pelan kita mengedukasi ke tim kita, penjahit kita gitu loh, bahwasanya ini loh kalau kayak gini, ini gimana kalau seperti ini gitu. Kan nanti yang rugi kita juga, Pinnacle juga gitu. Nah, akhirnya memahamin, ya alhamdulillah sampai saat ini etos kerjanya sudah baik ya. Sudah ngikutin gaya kita lah. Kita juga walaupun memang kita istilahnya style kita konveksi, tapi kita mau mengarahnya itu ya bagaimana konveksi ini profesional. Ya. Awalnya dari penjahit keliling dengan produksi 20-30 piece per bulan gitu. Iya, masih dikit banget. Masih dikit lah. Terus akhirnya
sekarang saya lihat sih udah jadi raja ya. Rajanya celana yang trendy amin, gitu. amin. Buat dipakai buat outdoor ya Pinnacle buat saat ini, meskipun masih ada brand major yang menurut saya sih biasa aja gitu. Kalau Pinnacle punya keunikan gitu, karena mungkin dibangun dengan idealisme sebagai pengguna, pasti kan yang dicari kenyamanan ya Om ya. Iya. Sekarang udah berapa banyak per bulan gitu memproduksi celananya? Per sekarang ya, sampai saat ini ya. Iya. Per bulan itu kita rata-rata bisa memproduksi 2.000 sampai 3.000 ya. Iya. 2.000 sampai 3.000 pasang. 2.000 pasang. 2.000 sampai 3.000 lah per bulan. Tergantung dari tipenya ya. Kalau misalkan cuttingan banyak yang banyak cuttingan lah. Ada beberapa cuttingan itu ya kalau misalkan agak susah berarti ya maksimal sebulan itu 3.000. Cuman yang susah ya. Yang susah itu 2.000, kalau yang gampang itu 3.000. Iya. Dan itu terserap selama sebulan dengan jumlah segitu. Alhamdulillah terserap sih. Masih ya pasarnya sih masih keterima. Jadi per bulan itu kurang lebih 2.000 piece lah yang keluar ya. Nah, jadi udah tahu kan nilainya berapa per tahun gitu. Nah, mungkin bisa bantu buat orang yang pengen usaha. Awalnya modalnya perlu berapa banyak sih buat bikin brand itu? Modal Yang dialamin Pinnacle ya? Sebenarnya modalnya kalau berapa? Bicara awalnya? modal secara finansial sih sebenarnya nggak banyak. Kita berangkat awal itu kita modalnya berapa ya? Nggak ada. Kalau modalnya sebenarnya kita kalau dibilang dengan angka kita nggak mengeluarkan. Mengeluarkan itu ada keberanian kita lah. Ya. Kalau misalkan kita sebutin angka sebenarnya nggak terlalu besar gitu loh. Bagaimana kita bisa mampu lah. Dalam artian saya pernah jangan takut ketika berusaha itu hanya yang dipikirkan ketika utama usaha itu uang. Sebenarnya bukan. Keberanian dulu. Tapi kadang orang berpikir kalau udah ada berani tapi nggak ada uang gimana ya? Itu. Soalnya tiap orang kan beda-beda gitu. Ketika punya uang banyak, ketika tidak dia punya keberanian atau pemikiran yang matang ya belum tentu bisa gitu. Kecuali kalau misalnya orang udah berani, punya plan yang bagus, jelas arahnya kemana, pelan-pelan pasti ketika nggak ada uang dikit-dikit pasti akan bisa jalan itu. Jadi makanya kalau misalkan di Pinnacle sendiri kan Mas Oki juga punya peran penting gitu. Dan peran penting kalau saya boleh bilang bagaimana produk Pinnacle ini didevelop gitu, punya karakter kuat kayak gitu. Tiap pekerja Pinnacle memang punya skill beda-beda gitu. Ada yang dia jagonya di planning, ada yang jagonya dia di di proses cutting, desain, ada yang dia berhubungan dengan produksi kayak gitu. Jadi ketika seseorang itu mau berkembang ya pelan-pelan kita akan arahkan gitu. Nah, sekarang utama kita adalah bagaimana mengembangkan SDM sekarang yang lagi PR kita ya. Bagaimana kita SDM kecil, kita nggak banyak pekerja, tapi pemberdayaan mereka itu bisa pegang semua gitu. Sebenarnya sih dasar kita membuat produk itu sebenarnya sih intinya ya tadi balik lagi yang modal gitu, balik lagi ke modal. Sebenarnya tadi bicara modal, kalau bicara nominal sebenarnya bukan jadi patokan orang untuk berwirausaha ya. Sebenarnya yang pertama tadi keberanian, kedua pastikan usaha kita tuh punya pemikiran jangka panjang, jangan jangka pendek gitu. Kita mau ngapain jangka panjang ini nih, mengatur, terus juga mengeset strategi gitu, melihat peluang sebenarnya sih. Kalau kita kan melihat celah yang ini tidak dilakukan di area sini. Sebenarnya mau usaha apapun gitu, ya kita kan Pinnacle juga terbilang baru gitu. Kalau bicara persaingan juga besar banget. Indonesia tuh sangat pesat dan sangat
lumayan ketat gitu ya, tapi kita melihat celah, melihat oh ini bisa kita kembangkan, nggak melulu soal uang, tapi kita melihat dari sisi kita membuat produk tuh intinya satu tuh harus berkualitas, konsisten, inovasi, sama amanah. Gitu. Amanah aja, kita membuat produk tuh ya kita menjaga amanah lah gitu. Kepuasan pelanggan, konsistensi. Kalau itu sudah sudah diterima dan sudah bagus, secara otomatis sih otomatis akan berjalan dengan sendirinya gitu. Ada usaha dan ada hasil juga jadi ya pasti. Pemasaran kita juga nggak hebat-hebat banget gitu, cuman bagaimana dari awal yang makanya tadi Mas Oki bilang gitu, kalau misalkan produk udah tahu kualitasnya, memang kita masih tetap ya ketika ada komplain ya kan kita terima gitu, kita benar-benar benahin gitu. Makanya yang penting adalah kita kualitas harga mati gitu. Dari situlah ketika kualitas sudah bisa dibentuk dengan sendirinya kan, orang memakai produk ini ke mouth to mouth, dia ngomong mulut ke mulut ke orang, oh ini bagus nih, dengan sendirian kan berjalan. Betul. Jadi kita marketing nggak usah ngeluarin biaya besar, bla 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 lah. Yang penting itu jelas itu. Ketika udah kualitas sudah dibentuk, kayak ini Insan juga saya lihat udah mantep lah. belum Out of the box lah. Iya, udah beda dari lain lah gitu. belum. Itu masih proyekan iseng aja, proyek kreatif aja. Dulu kita juga pindah kan iseng juga loh, Kang Indra. Benar, kita iseng juga. Makanya tadi kan dari awal kita iseng suka produk outdoor. Bagaimana kalau misalnya kita ngembangin gitu. Gitu. Moga-moga dah kalau misalkan ini benar-benar tetap fokus, jalan pelan-pelan, insya Allah. Amin. Amin. Ada peran orang lain nggak Om di saat ngebangun si Pinnacle ini? Misalnya investor atau melibatkan bank gitu. Misalnya, kita perlu suntikan dana nih gitu, buat mengembangkan si Pinnacle ini. Oh ya itu sempat dilakukan nggak? Sebenarnya gini, kita punya kesamaan prinsip dalam berbisnis itu. Yang harus kita jaga adalah satu, bisnis itu dibangun jangan pernah melakukan berhubungan sama riba. Kita sangat menjauhi banget. Kartu kredit kita nggak pernah punya. Kita kalau nggak punya uang ya jangan memaksakan. Mau dulu ya momentum banyak pasar meminta gitu. Kalau memang kapasitas kita sekian ya memaksimalkan dengan kapasitas yang ada aja. Investor atau pinjaman uang dari bank kita nggak pernah. Kita nggak mau. Jadi mending kita dari apa yang kita usahakan semua. Kita tumbuh aja. Bisnis yang tumbuh, yang pelan-pelan, yang berkah, amanah. Jangan pernah melakukan hutang dengan siapapun gitu. Sepakat. Amos itu dikenalnya lewat gelang, konsep-konsep etnik, keindonesiaan gitu. Memang kita masih bergerak di ranah itu gitu loh. Cuma seiring berjalannya waktu ya kita mulai merambah hampir ke semuanya gitu. Mulai dari tas, aparel gitu. Jadi kalau ditanya Amos sih sebenarnya apa ya, kita ya produk serbaguna sih. Khusus untuk traveling tapi, dan ya memang segmentasinya non teknikal Bang gitu. Jadi kalau misalkan ada orang bikin yang serba bisa dilipat kecil, anti air apa segala macam, di kita ada produk yang kayak gitu. Tapi itu add on gitu, kayak pelengkap gitu. Kita tuh lebih ke produk yang di daily bisa dipakai juga, tapi kalau lo mau traveling ya bisa juga. Jadi apa istilahnya, serbaguna lah gitu. Serbaguna ya. Versatile. Produk yang pertama dibikin? Gelang mungkin. Iya kalau misalkan teman-teman udah gelang kita awalnya di gelang. Nggak neko-neko sih Bang dulu, jadi emang hobi nongkrong di toko-toko outdoor gitu kan. Nggak hampir tiap hari, tapi kadang kalau nongkrong ngobrol tuh kayak sampai malam gitu. Gue ngeliat ada beberapa etalase yang aksesoris tuh kan masih gitu-gitu. Dulu kan masih rame perusik-perusikan tuh Bang, gue liatnya gitu. Kok nggak bisa gitu kita bikin gelang yang ada agak high grade dikit, masa lu jual gelang gocengan. Akhirnya gue coba bikin kulik-kulik Amosi
dari awalnya jual 30.000, jualan gelang doang sampai 120.000 kan waktu itu. Iya, 1 biji pakai packing, dan alhamdulillah diterima gitu. Titik baliknya ketika kita kolaborasi sama teman-teman Aksa 7 waktu itu kan yang Negeri Dongeng, kita bikin produk kolaborasi gelang yang Kerinci Mahameru gitu. Nah dari situ pelan-pelan mulai keangkat nama Amos. Kerja sama seperti apa tuh sama Aksa 7 kemarin? Waktu itu kan mereka kalau nggak salah balik dari Bukit Raya ya, karena kan independen tuh mereka. Jadi balik dari Bukit Raya, istilahnya tuh kayak kehabisan dana untuk melanjutkan ekspedisi. Akhirnya Techumit waktu itu dan teman-teman punya inisiatif untuk menggalang dana lewat penjualan produk gitu. Waktu itu kaos tuh masih awal, sempat ada pameran juga. Gue mau coba bantu bikin produk gelang, tapi konsepnya begini gitu, nggak langsung berat jadi diterima juga gitu. Jadi ada dibenahin ini itunya segala macam sampai akhirnya udah kita mulai dari gelang gitu, itu buat support ke kegiatan Aksa 7, pendakian selanjutnya sisa ke mana ya sebelum Kartens tuh Binaya sama Kartens, sisa 2 gunung. Jadi Aksa 7 tuh programnya pendakian 7 puncak tertinggi di Indonesia. Dan dibikin film gitu. Film ya? Bobo Genset coba naik gunung aja untuk supporting. Ya pokoknya Negeri Dongeng sih. Negeri Dongeng ya kalau filmnya. teman-teman ada yang belum tahu. Distribusi penjualannya gimana? Saat ini sih Amosi memang ya dibilang 50-50 banget enggak, tapi kita ada retail rekanan sama toko-toko outdoor. Dulu sempat 2019-an 18-an awal kalau nggak salah itu udah sempat se-Indonesia juga. Cuma seiring berjalannya waktu kita mulai kerucutin toko-toko outdoor, apalagi sekarang masuk masa pandemi gitu kan, ya mulai rada milih juga gitu toko-toko retail. Ya pada akhirnya kita fokus di 2 itu sih, online kita jalan, ya web marketplace, sosial media ada, dan toko-toko retail. Sistem distribusinya seperti itu sekarang. Ya, si Amos ini buat gue menariknya dia punya karakter sendiri yang belum ada di produk lain. Ada sih, cuman ya masih custom masih pabrikan bukan custom. Kalau si Amos ini kan murni custom, dari desain pun semua sendiri. Bukan yang pabrikan gitu kayak motif-motifnya. Nah, selama pandemi ini kan lumayan ya bikin banyak yang drop gitu, semua toko, terus brand juga termasuk kena. Betul, nggak bisa dipungkiri sih Bang. Pengen tahu nih, katanya kemarin ngeluarin brand baru. Dibahas juga ya di sini. Iya, dibahas. Harusnya tadi gue bawa produknya itu. Iya, mengenai brand barunya itu gimana tuh si Amosi? Iya, jadi nggak jauh dari ini sih Bang. Ya kayak gue ngelahirin Amosi, dibilang anak gunung banget enggak, tapi seneng ngelihat orang traveling, seneng kayaknya kalau orang riuh mau naik gunung gitu kan, atau jalan-jalan kemana, akhirnya Amosi lahir gitu, mencoba memfasilitasi. Sama halnya ketika pandemi ini kita sama-sama berasa kan, pada saat Maret udah mulai gonjang-ganjing tuh Bang ya kan, penjualan turun, corona makin merebak. Harusnya tuh September Amosi rilis artikel koleksi terbaru. Jadi kita bilang koleksi tuh Bang. Jadi kalau di luar negeri itu ada SS Summer Spring gitu, atau enggak Fall Winter, mereka ngebagi kan tuh. Nah kalau kita early season, end of season gitu, biar rapih gitu. Jadi per 6 bulan kita rilis produk baru. Ya qadarullah September harusnya sudah rilis produk baru, koleksi terbaru bahkan dari Amosi. Kita milih ngerem setelah gue diskusi sama tim kita, ngerem terus lantas cash flow ini mau digerakin kemana nih gitu. Ya udah dengan inisiasi gue bilang ya udah kita lahirin brand baru. Lahirlah Road Miles gitu. Road Miles namanya. Khusus konsepnya gimana? Konsepnya buat sepedahan sebenarnya, karena kan pada saat masa pandemi ini mulai rame. Dibilang aji mumpung banget ya, gue nggak bisa memungkiri. Iya, gue ambil momentum ini karena memang sepeda pada saat itu lagi naik. Tapi gue ngerasa iya ini emang ceruknya dari dulu kan sebenarnya sepeda udah rame gitu loh Bang. Bike to work, anak-anak fiksi, anak-anak seli, MTB apalagi udah banyak gitu. Cuma memang pandemi ini menjadi momentum untuk mereka muncul dan lahir gitu. Nah gue ngelihat ketika pandemi muncul, momentum ini ada, kuenya jadi gede gitu loh Bang, gitu. Nah ketika kuenya gede, gue ngerasa khusus untuk di produk pendukung nggak ada yang makan kue ini gitu. Mungkin di outdoor juga barang-barang Amosi dibilangnya mahal kali Bang, soalnya kan Westback rata-rata nggak ada yang mahal sih. Nggak ada yang mahal karena sebetulnya yang kita beli bukan hanya sekedar produk, tapi kita beli sebuah konsep gitu. Betul, kan, sebuah desain.
itu yang kita beli sih sebetulnya. Kalau gue sebagai konsumen ya, gue cuma beli itu gitu. Jadi kalau mahal atau murah ya itu tergantung kita yang pola pikirnya juga ya Bang, benar. Kita berpikirnya seperti apa gitu. Iya, itu. Waktu bikin si Amosi, kendala apa sih yang dirasain? Amosi, ya karena kan kita sifatnya bootstrap Bang ya, jadi benar-benar dari nol ngerintis sendiri. Apalagi gue pasca resign dari kerjaan di 2015, jatuhnya gambling juga, tapi gue ngelihat gue udah coba punya visi, ngelihat dari segi keuangannya kayaknya finansialnya cukup, bisa ya udah gue jalanin gitu. PR sih sebenarnya ya ngebangun dari nolnya itu gitu loh Bang. Jadi kayak nggak mudah sebenarnya ketika lu dari jualan gelang, apalagi pasca kita perpindahan gitu. Karena banyak yang ngasih saran, udah lu mainan gelang aja, Amosi gelang udah, Amosi gelang aksesoris. Saya juga bilang kayaknya nggak sesempit itu deh gitu Amosi, karena pada akhirnya gue pengen jadi problem solver untuk anak-anak, orang-orang yang pengen traveling kemana-mana gitu. Kalau gelang mah pelengkap aksesoris doang. Nah, perpindahan ketika gua mau dari gelang aksesoris ke produk apparel, bags dan kawan-kawan yang notabene dari segi R&D harus lebih giat gitu. Nah, PR sih sebenarnya di situ, dan modalnya juga harus lebih kencang. Iya, di situ. Dapat modal dari mana, Ki? Kayaknya bisa dapat bocorannya gitu. buat yang banyak sih yang pengen punya brand gitu. Cuman mereka masih bingung ini harus dimulai dari mana gitu. Iya, permodal. Kalau misalkan ya ngebahas dari Amosi dulu sih ya Bang ya. Ya jatuhnya gue bisa bilang kita berangkat dari nol memang gitu. Ada beberapa dulu temen yang membantu juga gitu. Tapi ketika sering berjalannya waktu ya kita bergerak sendiri gitu loh Bang. Dan titik baliknya ya waktu pas gue coba menang kompetisi bisnis, dapat kucuran dana segar gitu. Nah dari situ juga gue riset development jauh lebih dalam gitu. Jadi mungkin bisa dibilang saat waktu itu yang gue pakai sebisa mungkin untuk ngegebrak ngembangin Amosi sekalian. Salah gitu. satu produk yang dibikin gitu, itu R&D-nya berasal dari menang kompetisi itu atau sebelumnya udah ada produk itu cuman jadi ada kucuran dana dari kompetisi itu jadi lebih dalam atau gimana kan? Iya waktu itu kan jadi udah ada produknya dulu atau ada kompetisi dapat kucuran dulu? Belum, jadi produknya sudah ada gitu. Jadi kayak kita sudah sempat jualan produk waktu itu, sudah masuk bags juga sama apparel juga. Cuma memang dari segi ngedalemin konsep segala macamnya belum terlalu matang memang gitu. Tapi pasca melewati banyak proses di kompetisi itu dan alhamdulillah dapat kucuran dana, ya kita jauh lebih detail lagi, dan gue juga dari segi konsep jadi jauh lebih clear lagi pas dapat kompetisi itu ya. Membantu sih. Yang selalu gue angkat kadang-kadang tuh handmade sketch design Bang. Handmade sketch design. Jadi karena memang gue kebiasa di gelang handmade gitu, segmen market gue udah terbentuk mindset ke arah situ. Ketika gue bergeser ke tas pun sebisa mungkin unsur-unsur handmade itu tetap ada. Makanya dulu kan kayak sempat bikin tas yang pakai kain-kain tenun gitu kan. Udah mulai rame kalau sekarang. Dulu sempat bikin atau enggak kaos dulu ya, desainnya gue enggak, kalau ada istilahnya di desain itu full factor gitu kan, semuanya by design. Kalau ini semua orang yang sketch by tangan, dan itu diaplikasikan ke dalam produk. Kayaknya memang core desain gue saat ini kuatnya lebih ke situ kali ya Bang. Ke handmade sketch. Handmade sketch, simbol-simbol gitu. Dan lalu dipadukan dengan warna-warna yang earth tone gitu, dengan lebih ke situ sih. Gue bisa bilang konsep itu lahir hasil dari pengamatan gue pada saat gue dulu jualan kain-kain tenun. Jadi emang inspirasinya hampir dari semua suku malah ya, bisa dibilang gitu. Tapi gue coba leburin ngeblend semua jadinya. Iya, gitu. Sebelum punya Amosi, lu punya bisnis jualan kain tenun. Nah, Amosi dulu jualan kain tenun. Oh, si Amosi jualan kain tenun juga. Jadi selain gelang, kalung-kalung adat, kain-kain tenunnya dulu gitu lah. Jadi kayaknya etnik banget gitu. Makanya kalau yang dulu ketemu gue, udah lama gak ketemu, begitu kenal ngobrol, Ki masih jualan gelang. Oh, Amosi yang etnik-etnik banget ya gitu. Padahal kita pelan-pelan coba ngegeser itu gitu. Maksudnya ngegeser dalam artian kita memperluas segmentasi tanpa menghilangkan unsur-unsur Amosi yang dari dulu udah ada gitu. Jadi tidak ada background buat bikin produk outdoor gitu kan? Iya, betul. Nggak ada background sebelumnya. Bikin produk jadi outdoor. Lu murni dari
seorang yang bekerja gitu kan. Betul, iya. Gue dulu bekerja hampir 6 tahun bang gitu. Lama sebelum resign. Iya benar, nggak ada background. Unik juga ya. Tapi senang ngedesain, ngulik-ngulik desain. Gue lebih ke tertarik visual sih. Jadi hal-hal yang berbau-bau visual design gue tuh cukup tertarik. Makanya kalau ada yang senang ngelihat Amosi mungkin sebagian besar karena senang ngelihat desain dan paduan warnanya. Kayaknya power gue ada di situ, ya udah gue kembangin. Tapi kalau ngulik bentuk produk ya mau gak mau emang gue mulai nol dari awal. Dan gue kira tuh apa ya, lu punya background di outdoor yang awalnya jualan produk outdoor, biasanya kan seperti itu ya. Biasanya jualan produk outdoor, akhirnya tertarik buat bikin brand sendiri karena terbiasa pegang produk. Iya, yang udah gitu ya. Biasanya kan seperti itu. Jadi lu nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. jadi yang gue cuma seneng ngelihat orang-orang naik gunung. Ya dari baru lah hitungan gue baru naik gunung tuh 2010-an lah gitu. Cuma spirit orang naik gunung tuh kayak udah nyantel gitu loh bang. Spirit orang-orang traveling tuh kayaknya asik nih traveling, enak nih gitu. Tapi kalau ditanya udah ngulik-ngulik produk, iya bahkan mungkin baru beberapa ya setelah Amosi ini doang aja. Setelah Amosi ini baru coba mulai ngulik-ngulik gitu. Lebih ke situ sih. Jadi cukup besar kesempatan buat teman-teman yang memang apalagi yang udah senang di produk outdoor gitu. Itu akan lebih mudah sebetulnya. Betul. Mungkin banyak banget karena buat Eki aja yang nggak ada background di outdoor, dia bisa kok bisa sebesar ini. Buat gue sih besar karena Amosi siapa sih yang nggak tahu gitu dengan konsep dan karakter produknya gitu kan. Yap. Ya gitu sih bang kurang. Yang penting apa ya, punya karakter mungkin ya. Iya, jatuhnya sih gue selalu bilang bang, ketika orang mulai bisnis, kayak gue pas resign itu, mereka tuh akan berbenturan sama dua hal gitu. Antara lu mau bikin bisnis yang idealis apa realistis gitu. Jadi ada yang realistis, misalkan tiba-tiba disuruh, dulu berhenti kerja jagain warung telur bapak lu no gitu misalkan. Lalu dia udah main telur dari awal, tiba-tiba dapat cuan berbisnis ya realistis aja gitu. Telur laku ini laku gitu. Tapi kalau idealis kan PR banget ya bang. Nah gue coba mungkin itu gitu kunciannya, gue coba strike ke hal itu gitu loh. Jatuhnya bisnis gue kayak idealis bang. Kenapa? Ya karena gue lihat mana ada orang mau beli gelang 120.000 awal-awal tuh di luar orang beli perusik gocengan. Dan itu pada saat gue taruh di toko rekanan outdoor temen gue ya samping-sampingan, ini perusik gocengan, ini gelang 120.000 gitu. Mana yang mau lu pilih? Ya udah gitu. Tapi seiring berjalannya waktu gue strike walaupun banyak penolakan di awal. Ini produk bagus gitu, jadi kayak kekeh sendiri gitu loh bang, pala batu gitu. Dan akhirnya ya alhamdulillahnya ketemu jalannya gitu. Ketika emang udah jalan ya gitu sampai sekarang gitu. Kuatin konsep dan visi dari awal sih kayaknya memang udah harus clear. Itu faktornya mungkin ya. Bisa jadi kayaknya sih. Lu di saat seperti apa lu ngerasa puas dengan apa yang lu kerjakan? Atau ini masih belum puas? Nah itu makanya akhirnya gue berpartner sama temen gue gitu bang. Yang lucunya tuh dari gue ngonsep, desain, bikin produk karena emang core gue kan di situ. Sampai jadi produk aja kayaknya gue udah cukup wah gitu loh bang. Jadi kendala gue di situ ternyata gitu. Jadi kayak ngelihat stok banyak apa segala macem nggak masalah gitu. Tapi kayak ngeliat wih indah ya produk gue gitu. Padahal kan di bisnis nggak boleh tuh bang kayak gitu. Nah makanya akhirnya gue hire temen gue juga salah satu partner gitu. Ya dia emang fokusnya di jualan gitu. Maksudnya dia bisa bantuin jualin ya udah. Akhirnya kita kolaborasi. Dari awalnya tingkat kepuasan gue hanya jadi produk yang cakep dan good looking, tapi ketika itu diterima di market dan didistribusikan dan mereka seneng gitu dapat feedback positif, ya tingkat kepuasan gue lebih naik lagi ke situ. Jadi bukan sekedar jadi produk aja ya gitu. Tapi sampai laku gitu. Ujung-ujungnya kan ya mesti hidup gitu kan. Cash flow juga mesti jalan. Memang jadi momen terindah buat Amosi bagi lo ya. Iya betul. Outdoor lah ya. Itu juga lagi naik-naiknya kali ya bang. Brand-brand lokal tuh 2019 ya. Iya kayaknya 2019. Iya, peaknya gitu ya 2018-19. Kalau brand impor itu 2015. Oh gitu. 2015 itu peaknya. Terus 2017 mulai redup lagi ya. 2018 banyak yang rintis nih. Itu sih. Penjualan masih di Indonesia atau udah sempat sampai keluar? Kalau beberapa konsumen Asia sih sebenarnya udah ada, walaupun masih incas customer per customer tuh kayak Malaysia, Singapura, Hong Kong ada gitu. Tapi memang bukan fokus distribusi utama, kita masih tetap di lokalan itu. Ya di beberapa pulau besar sudah ada, tapi memang
masuk tahun-tahun 2020 ini ya kita fokus di Jabodetabek dan toko-toko rekanan yang memang udah cukup bagus lah, misalkan tektokannya sama kita sejauh ini. Itu sih Bang. Balik lagi ke Road Miles. Adiknya Amosi ya. Adiknya Amosi. Berarti si Road Miles ini mungkin bukan dari nol ya mungkin ya? Iya, bukan dari nol. Karena dari segi permodalan nyomot dari Amosi. Dari Amosi. Misalkan, gitu ya. Gitu sih. Apakah sudah tren sepeda selesai Road Miles dimatikan? Iya, itu juga yang beberapa jadi problem sih Bang. Kemarin tuh ada beberapa temen lu aji mumpung loh. Nanti kalau misalkan tren lagi turun, Road Miles nggak laku mau gimana gitu. Mungkin kalau orang yang berkaca ngelihat sepeda, dia baru tahu sepeda pada saat pandemi ini gitu. Nah mereka akan ngelihatnya lingkupnya hanya segitu doang gitu Bang. Tapi kalau gue juga berpartner sama salah satu temen yang emang hobi sepedaan udah lumayan lama lah gitu. Ceruk ini udah ada dari belasan tahun yang lalu dan mulai berkembang kuat lumayan lama, naik turun redup, momentumnya udah dapet. Di sini gue ngelihat ya itu tadi gue bilang kuenya udah cukup membesar dan gue justru mau mengeksplorasi jauh lebih dalam gitu loh Bang. Bahkan ya gue ngelihatnya kalau Amosi memang sudah fokus di fashion seperti itu, Road Miles ini akan jauh lebih technical gitu, technical dari segi persepedahan ya, gitu karena kan kita ngomongin produk yang memang sanggup untuk bisa dibilang ekspedisi gitu loh Bang, perjalanan touring jarak jauh dengan kita ngomongin tas lah ya, belum ke aparelnya dulu, tas yang memang bisa mengakomodir kebutuhan si explorer ini pada saat bersepeda. Jadi kayaknya justru R&D-nya jauh lebih dalam, produk yang dihasilkan harusnya jauh lebih gokil gitu untuk Road Miles ini, tanpa ngomongin masalah sepedahan naik atau turun. Kayaknya gue ngeliat Road Miles ke situ sih. Arahnya udah ke arah sana dan akan tetap dipertahankan juga. Betul, malah lebih serius kayaknya. Lebih serius yang si ini. Betul. Lu kok ngurusin Road Miles, jadi kayak gue di Facebook, Instagram tuh gue posting tuh Road Miles. Amosi bangkrut ya gitu. Jadi orang enggak gitu, kita baik-baik aja. Amosi ada stok barang ada, penjualan ada juga. Cuma gue lebih memilih momentumnya antara yaitu dua ini. Gue baru buka-bukaan kan di sini. Jadi antara rilis produk baru di September dengan kondisi per-outdooran yang sedang gonjang-ganjing gitu, atau enggak gue memilih untuk menahan cash flow. Tapi kan masanya sebagai pebisnis ada duit sekian, lu tahan sih, lu diemin kan nggak mungkin juga, nggak sehat lah gitu. Akhirnya gue pikir udah gitu, kita bikin brand baru, gue kulik lagi aja dari awal, lahirlah brand baru ini. Dan pusing bener Bang. Coba lu bayangin R&D 2 buah brand, ya kalau misalkan hanya sekedar bikin tas sepeda ecekeble yang 45-50 ribu, ya cepet lah gitu. Gue tinggal cari Shopee, tas sepeda, order, gue lempar ke produsen. Jadi kali banyak kali sering gampang gitu. Cuma nggak gitu kan. Gue sih sebenarnya ya semoga yang nonton ini juga nanti kita bisa saling berangkulan. Outdoor tuh ya kayak tadi kita ngobrol sih Bang gitu. Kita gue cuma pengen saling rangkulan dulu tuh. Gue sempat bikin salah satu komunitas yang gue coba rilis namanya Born Makers Bang. Jadi gue ngumpulin makers brand, lalu gue undang, gue minta acara slot buat ngisi panggung di Indofest untuk ngobrolin soal ya kebangkitan brand lokal tapi khusus di outdoor gitu. Tapi memang kayaknya kurang kuat gitu. Nah gue sih harapan kalau emang udah sempet bikin itu. Udah Born Maker waktu itu rilis di Indofest, gue udah ngisi salah satu acara talk show yang gue undang ya itu. Mas harapan gue sih buat makers brand baru berlahiran lah kalian gitu loh 2021, karena pandemi ini malah justru ya kalau dilihat dari sisi negatifnya banyak ya, capek nanti vibes-nya moodnya jadi gitu. Tapi kalau positifnya gue ngelihat banyak orang yang pada akhirnya berbenturan sama keterdesakan, akhirnya ngapain nih gue gitu, dagang kali, bikin brand kali. Nah itu jadi kreatif jadinya. Betul, berlahiran lah kalian. Gue sih open kalau emang kita mau saling bergandengan tangan. Harapan gue sih outdoor ini positif, lingkarannya kebentuknya circle-nya akhirnya jadi sehat dan saling bantu sih Bang satu sama lain. Gue sih kepengen itu. Dari kapan lu jualan barang outdoor, Jo? Kapan ya? Awal-awalnya sih sekitar 2003 gitulah. 2003 lu mulai jualan barang. Dari online juga sampai sekarang ya tetap masih online aja. Jualnya lewat mana lu waktu 2003 itu? 2003 zaman Facebook kan belum terlalu ramai tuh. Masih di Yahoo Group. Yahoo Group, di Milis gitu. Masih di Milis gitu. Sekarang emang lebih terbuka. Yang pertama kali lu jual apaan dulu? Dulu apa? Kalau nggak salah itu ya Center. Sama Multitool. Produk impor. Ya, yang gagangnya merah itu dah, pada tahu lah. Gitu.
center juga ya pada tahu lah waktu itu. Terus lu jualnya ke teman-teman atau udah jual ada konsumen yang di luar komunitas lu? Ya dari teman-teman juga, dari teman nanti referensiin. Nah kebetulan waktu itu juga kan pas masuk di ONC-nya baru deh tuh makin lebar tuh pasarnya. Semenjak masuk di ONC. Di ONC, di situ pasar makin lebar sampai orang-orang yang ada sempat diliput sama Metro TV. Nah itu trusted sellernya makin naik di situ Makin tuh. naik gitu. Nah Tahun sampai berapa yang ya? daerah itu tahun berapa ya, sekitar 2007-2008 lah. 2007-2008 lu dapat kesempatan diliput sama Metro Metro TV. TV. Untuk tentang penjualan online lah waktu itu. Karena emang waktu itu kan belum seramai sekarang. 2008 tuh lu dapat kesempatan diliput sama Metro TV mengenai penjualan online ya. Iya. Nah, dan memang online. waktu itu memang belum banyak ya. Belum. Dari outdoor sendiri itu masih kehitung lah. Banyak kan yang masih jualan offline, online. yang jualan online-nya. Jadi kita kebantu di situ tuh. Modal lu gimana waktu itu, Jo? Waktu awal ngebikin awal jualan online gitu. Lu dapat modal dari mana? Kalau modal seadanya doang. Yang penting itu kan modal utamanya itu kepercayaan aja. Kepercayaan dari konsumennya. Iya, kepercayaan dari konsumen sama teman-teman pedagang juga. Jadi kan ngambil barang dari teman. Kalau kepercayaannya ada ya mau berapa juga pasti kita dikasih. Ya, teman gitu. Jadi sebenarnya pada intinya kalau mau jualan barang ini jangan terlalu mikirin modalnya dulu ya. Ya kalau modalnya modal uang ya susah. Jangan mikirin ke situ. Yang penting itu kepercayaan. Kepercayaannya aja dulu bangun ya. Kepercayaannya kita bangun dulu. Sama tanggung jawab udah itu doang. Itu doang kan sebenarnya modal kita jualan itu ya. Jadi total lu sekarang 2020 dari 2003 17 tahun ya. Lumayan juga. Lumayan bertahan dan bisa hidup di kota Jakarta. Selama lu jualan gitu. Keluarga support gitu dan lu pun bisa memenuhi kebutuhan keluarga lu itu ya. Iya. Dari jualan online doang. Dari jualan online ya karena keluarga juga nggak ribet-ribet amat, perekonomiannya ya masih cukup lah. Cukup ya. Nah, sekarang di 2020 ini kan kita tahu ya, semua kena dampak dari pandemi COVID ini. Semua aktivitas outdoor banyak yang berhenti gitu. Nah, yang lu rasain seperti apa sih? Dan cara lu survive dengan jualan gimana lu? Kalau untuk sekarang itu emang berasa banget ya. Sampai penjualan itu dulu awal-awal COVID sebulan 2 bulan orderan nggak ada. Tabungan aja udah yang habis gitu loh. Ngabisin tabungan aja ya. Dikuras. Terus gimana caranya biar bisa bertahan? Ya sisa-sisa barang yang ada di rumah kita diskonin. Dengan terpaksa, yang penting bisa terpaksa, bertahan. Yang penting bisa buat bertahan hidup dulu lah. Kalau masalah keuntungan nanti ya mudah-mudahan setelah COVID bisa bangun lagi gitu. Kita emang sumber penghasilannya ya dari dagang online, itu tetap kita jalanin juga. Cuma ya karena sembari nunggu aja kita bikin kegiatan biar nggak terlalu jenuh. Gitu. Selama ini pasokan barang lu dari mana tuh, Jo? Paling dari teman-teman doang sih. Pasokan barang lo. Sebelumnya dari waktu lu ngerintis sama dari teman kita cari juga, kadang dari luar kita cari juga. Pokoknya dari mana yang kira-kira harganya masuk dan bisa kita jual. Udah, itu yang kita ambil mainin. Waktu lagi turun sepatu high tech yang sampai 5.000 pasang ya kalau nggak salah dulu. Ya berapa ribuan lah. Ribuan. Dan yang gua tahu ini penampung yang paling besarnya nih Jo Item ya. Hoax itu. Ini penampung paling besar waktu itu di saat sepatu high tech itu turun. Makanya gua bisa tahu dan kenal Jo Item karena cukup fenomenal gitu. Ada pedagang gitu. Ada pedagang online tapi punya pasokan stok gitu. Bisa sampai 5.000 pasang. Hoax itu, enggak ada modalnya itu. Kalau ngomong ceritain lah itu gimana tuh Jo. Lu kok bisa punya stok segitu banyaknya gitu? Enggak sebanyak itu sih sebenarnya. Cuma ada berapa lah. Nah sekalian klarifikasi gitu. Soalnya kan yang beredar kan, wah ini bandar gede nih gitu kan. Bandar high tech gede waktu itu. Tahun berapa ya? 2000? Ya sekitar 2007-an lah. 2007 ya? Jadi waktu itu emang
Ya itu tadi yang gue bilang, kepercayaan sama tanggung jawab modal utama buat kita. Bukan gitu loh. duit sebetulnya. Bukan duit. Jadi pas kita dapat kabar nih ada sepatu high tech sekian, wah awalnya kita kaget gitu kan. Buset, itu duit dari mana segitu? Nggak bakal bisa gini. Ya udah kan main dulu aja ke sini gitu kan. Jadi kita main. Rupanya juga teman yang bisa bantuin gitu, ya udah saling ngerti aja lah. Karena kan modal juga nggak semuanya ke sana. Masih ada barang yang lain yang harus kita jual juga gitu. Jadi ya tinggal pengertian, yang tinggal tanggung jawab. Ya alhamdulillah waktu itu ya tiap minggu kita ada bisa setor. Dan kebetulan waktu itu sepatu yang dijual itu adalah sepatu hasil lelangan pabrik kalau nggak hasil lelangan pabrik ya. Jadi soalnya lengkap tag gitu kan. Iya. Ada boxnya juga gitu. Jadi kita juga maininnya aman lah. Iya betul. Gitu loh. Bukan barang tikusan gitu. Ada resiko yang lu siap ambil gitu ya sebenarnya waktu itu buat jualan online ini. Pasti ada yang namanya resiko itu pasti ada lah. Dan lu takut nggak dengan resiko itu? Sebutlah barang lu mandek gitu nggak kejual gitu. Lu ada ketakutan ke situ nggak? Kalau ada ketakutan pasti iya. Sama ada beberapa, wah ini barang ternyata nggak jalan gini-gini. Ya udah, tapi kita jangan fokusin ke situ karena kalau kita fokusin ke situ ya usaha nggak jalan. Kita cari produk lain yang bisa barangnya cepat kejual, modalnya itu bisa buat nutupin barang yang belum laku atau mendem. Jadi istilahnya itu buat modal lagi aja lah. Buat puteran aja itu dulu ya. Jadi kalau misalnya itu emang benar-benar barang yang nggak laku, ya anggap aja nanti bisa dijadiin buat promo buy one get one, kita bonusin itu. Padahal kan ada harganya di situ. Iya betul. Gitu. Jadi itu jadi salah satu strategi ya. Strategi pemasaran aja. Di saat barang lu ada yang mandek, lu dengan terpaksa minimal bisa balik modal gitu dari modal. Dengan buy one get one gitu. Alhamdulillah dari situ orang semakin percaya aja. Kalau modal mah tetap aja segitu-segitu gitu. Tapi modal kepercayaan dari orang lebih besar kan. Orang lagi nambah gitu. Sana kita udah gue bayar sekian dulu ya. Ya udah nggak apa-apa, nanti sisanya gitu. Jadi itu aja udah, yang penting kepercayaan. Kepercayaan dari orang. Kepercayaan dan tanggung jawab. Jadi kalau misalnya kita punya tanggungan, ya jangan kabur, jangan ngilang. Bilang sorry, gue nggak ada sekian buat bayar, tapi gue ada sekian buat nambahin dulu, bisa nggak? Gitu aja. Yang penting ada tanggung jawab dikit. Betul. Jadi orang bakalan percaya terus sama kita. Ya. Jadi itulah saran buat teman-teman yang katanya kemarin ada yang nanyain gimana sih kalau jualan produk outdoor, gue harus perlu modal berapa gitu kan pertanyaannya. Mungkin ini bisa bantu ngejawab langsung dari Joe Item yang buat gue dia berpengalaman selama 17 tahun dia konsisten jualan online gitu kan. Ini gelap banget sekarang nah. Saran aja sih dari Joe Item itu tadi mudah-mudahan bisa kepake buat teman-teman yang apalagi lagi kondisi seperti ini bisa jadi bahan masukan gitu buat jualan. Ya yang penting lu jaga kepercayaan orang, terus tanggung jawabnya. Udah itu doang. Resiko sih udah pasti ada, tapi ya lu hadepin lah, jangan sampai lu tinggalin. Di saat lu ngerintis terus lu tinggalin karena lu nggak berani ambil resiko, ya sayang, mendingan jangan dari sebelumnya ya. Karena kalau misalnya lu sekali hilang kepercayaannya nyebar. Ya. Lu hati-hati kalau sama dia karena dia begini. Itu dari mulut ke mulut ke pedagang apa ke distributor ini. Begitu kita ke sana ya udah. Kalau nggak cash nggak bakalan dapat. Jatuhnya kan gitu. Iya. Karena kepercayaan udah hilang gitu.